Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Yuliasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedside teaching saya dengan judul Ulcus cornea oculi dextra, Cium Hippopyon et causa bakteri, yang dibimbing oleh Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan subspesialis glaukoma. Outline dari presentasi kali ini, yang pertama ada status pasien dan yang kedua ada analisis kasus. Di sini masuk ke status pasien, jadi pasien dengan nama Tuan JH, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 16 Agustus 1987 dengan usia 35 tahun 9 bulan, status menikah, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan saat ini petani, beralamat di Jalan Payo Pelubung Dusun 2. Anamnesis dilakukan kepada pasien pada tanggal 23 Mei 2023 dengan keluhan utama pandangan mata kanan semakin kabur sejak 2 hari yang lalu. Untuk riwayat perjalanan penyakit, 4 hari sebelum masuk rumah sakit, mata kanan pasien terkena getah karet, merah, nyeri, banyak keluar air dan juga saat itu pasien belum berobat. 2 hari sebelum masuk rumah sakit, timbul bintik putih pada mata kanan, merah, kabur, terasa mengganjal, mata berair, serta terdapat kotoran warna putih kekuningan. Dan 1 hari sebelum masuk rumah sakit, bintik putih semakin membesar. Akhirnya pasien berobat ke dokter IGD RSUD Banyuasin dan dikatakan bahwa terdapat infeksi pada mata. Lalu pasien akhirnya dirujuk ke RSMH Palembang. Untuk riwayat penyakit dahulu, riwayat mata dicuci dengan air mengalir dan dicuci dengan sirih, operasi mata, darah tinggi, kencing manis, menggunakan kacamata, alergi makanan dan obat, dan juga trauma disangkal. Untuk riwayat penyakit keluarga, riwayat keluhan serupa dalam keluarga juga disangkal. Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada pasien, ini dilakukan pemeriksaan fisik generalis terlebih dahulu untuk mengecek keadaan umum, kesadaran, laju pernafasannya, nadinya, suhu, berat badan, serta tinggi badan pada pasien. Berikutnya, dilakukan pemeriksaan visus yang merupakan pemeriksaan tajam penglihatan jauh atau dekat, dilakukan secara terpisah pada kedua mata. Pemeriksaan dilakukan di ruangan dengan pencahayaan cukup dengan jarak 6 meter menggunakan Snellen chart. Selanjutnya, dilakukan pembacaan oleh pasien sampai pasien tidak dapat membaca lagi. Ditentukan baris huruf terkecil yang dapat dibaca. Lalu, minta pasien membaca dengan menggunakan pinhole untuk mengetahui penurunan visus yang terjadi karena masalah refraksi atau bukan. Jika pada baris pertama pasien sudah tidak bisa membaca, maka dapat dilakukan pemeriksaan hitung jari pada jarak 5 hingga 1 meter. Normalnya, jari dapat terlihat pada jarak 60 meter. Apabila pasien masih tidak dapat melihat jari, dilakukan pemeriksaan lambaian tangan. Pemeriksaan dilakukan di jarak 1 meter, lalu nilai apakah pasien dapat melihat adanya lambaian tangan atau tidak, dan apakah pasien dapat melihat arah dari lambaian tangan. Pada pasien ini, untuk oculi dextra didapatkan bahwa pasien hanya dapat melihat ketika pemeriksa melakukan lambaian tangan, sehingga nilai yang didapatkan adalah 1/300. Untuk oculi sinistra, didapatkan bahwa pasien memiliki visus normal dengan nilai 6/6. Berikutnya, pemeriksaan tekanan intraokular dapat dilakukan secara subjektif dan juga objektif. Pemeriksaan secara subjektif yaitu dengan melakukan palpasi menggunakan jari di mata penderita. Penderita diminta duduk tegak dan menghadap ke arah bawah. Jari telunjuk kanan dan kiri pemeriksa bergantian memeriksa bola mata dari palpebra superior pasien. Penilaian secara objektif dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan NCT atau non-contact tonometry. Pemeriksaan kedudukan bola mata. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menyorot pen light ke arah glabella, lalu pemeriksa akan melihat refleks cahaya pada kornea. Lalu nilai apakah ada deviasi atau tidak, apakah ortoforia atau tidak. Pemeriksaan gerakan bola mata. Pemeriksaan dilakukan dengan cara pasien diminta mengikuti gerak jari pemeriksa dari sentral ke perifer ke 6 arah kardinal tanpa menggerakkan kepala. Perhatikan gerakan bola mata. Dikatakan normal apabila gerakan bola mata baik ke segala arah dan tidak didapatkan hambatan. Pemeriksaan segmen anterior. Pemeriksaan segmen anterior dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp. Di sini, kita akan menentukan dan juga menilai bagaimana keadaan dari palpebra, konjungtiva, kornea, bilik mata depan, iris, pupil, dan juga lensa. Dengan menggunakan alat yang sama, dapat dilakukan juga pemeriksaan fluorescent test pada pasien dan pada pasien ini dilakukan pemeriksaan fluorescent test. Pemeriksaan segmen posterior dilakukan dengan cara melakukan funduskopi direct.
Mata pasien diteteskan midriaticum untuk melebarkan pupil, lalu periksa menggunakan funduskopi. Dan jika yang diperiksa adalah mata kanan pasien, maka gunakan tangan kanan dan mata kanan pemeriksa. Telunjuk diletakkan pada panel pengaturan lensa dan juga begitupun sebaliknya. Dari hasil pemeriksaan fisik generalicus, didapatkan bahwa semua dalam batas normal. Lalu, untuk status oftalmologikus, pemeriksaan visus didapatkan untuk OD 1/300, untuk OS 6/6. Pemeriksaan TIO, OD tidak dilakukan, OS 15,6 mmHg. Untuk kedudukan bola mata, ortoforia pada kedua mata, gerakan bola mata baik ke segala arah untuk kedua mata. Lalu pada segmen anterior untuk OD didapatkan bahwa palpebra terdapat blefarospasme, lalu untuk OS tenang, lalu untuk konjungtiva pada okuli dextra didapatkan terdapat mixed injection, lalu untuk okuli sinistra tenang. Pemeriksaan kornea pada OD didapatkan hasilnya keruh, fluorescent test positif pada seluruh lapang kornea, tampak defek bergaung pada sentral parasentral kornea dengan ukuran 4x5 mm, lalu untuk OS dapatkan hasilnya jernih, lalu untuk bilik mata depan terdapat hipopion positif pada okuli dextra, sepertiga bilik mata depan, lalu untuk okuli sinistra sedang. Untuk iris pada okuli dextra sulit dinilai, sedangkan untuk okuli sinistra gambaran baik. Lalu untuk pupil pada okuli dextra sulit dinilai, dan untuk okuli sinistra bulat, sentral, refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm, dan untuk lensa pada okuli dextra sulit dinilai, dan untuk okuli sinistra jernih. Pada pemeriksaan segmen posterior untuk refleks fundus untuk OD didapatkan negatif, sedangkan untuk OS positif. Pemeriksaan papil tidak tembus pada OD dan pada OS bulat, batas tegas, warna merah normal, cupping disk ratio 0,3 dengan arteri banding vena 2/3. Lalu untuk makula pada segmen posterior di OD dapatkan tidak tembus, sedangkan untuk OS refleks fovea positif. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien, pertama ada sensibilitas kornea dengan hasil menurun, lalu ada pemeriksaan KOH, didapatkan hasil negatif, lalu ada pemeriksaan gram, didapatkan hasil positif dengan ditemukan bakteri gram negatif Pseudomonas aeruginosa, lalu dilakukan juga pemeriksaan USG mata. Diagnosis banding pada pasien ini, yang pertama ada ulkus kornea OD, cum hipopion et causa bakteri, lalu ada ulkus kornea OD, cum hipopion et causa jamur, lalu ada endophthalmitis OD, dan juga ada uveitis anterior OD. Diagnosis kerja yang ditegakkan adalah ulkus kornea OD, cum hipopion et causa bakteri. Tata laksana yang dapat diberikan kepada pasien, yang pertama dari non-farmakologi, yaitu memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Jelaskan bahwa daerah mata kanan pasien yang terkena adalah kornea, yaitu lapisan terluar pada mata berupa selaput bening berbentuk kubah yang menutupi bagian depan mata yang berfungsi untuk penglihatan. Jelaskan juga bahwa ulkus kornea merupakan infeksi pada mata yang menyebabkan luka terbuka pada kornea. Menjelaskan juga kepada pasien mengenai obat-obatan yang digunakan dan minta pasien untuk menggunakan obat sesuai aturan. Jelaskan untuk menjaga kebersihan mata dan sekitarnya, serta tidak mengucek atau menyentuh mata. Minta juga untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sebelum menyentuh atau mengucek mata. Berikut adalah gambaran foto pasien dengan mata terbuka dan mata tertutup, serta juga dilakukan pemeriksaan slit lamp, fluorescent test, USG, dan juga pewarnaan gram. Berikutnya, tata laksana yang akan diberikan kepada pasien. Untuk non-farmakologi, di sini ada pembedahan yaitu proamnion membran transplant okuli dextra. Lalu untuk farmakologi, diberikan injeksi ceftriaxone 2x1 gram IV, lalu cefixime tablet 2x100 mg per oral, lalu diberikan acetozolamid 3x250 mg per oral, kalium klorida 600 mg 1x1 per oral, asam mefenamat 3x500 mg per oral, moxifloxacin, eye drop 1 tetes per jam okuli dextra, lalu timolol maleat 0,5%, eye drop 1 tetes per 12 jam untuk okuli dextra. Prognosis pada pasien ini adalah untuk coad vitam, bonam, untuk coad functionem, dubia ad malam, dan untuk coad sanationem, dubia ad malam. Masuk ke analisis kasus, di sini dari hasil anamnesis dapatkan bahwa pandangan kabur, mata merah, mata nyeri, mata berair, terasa mengganjal, dan juga dari pemeriksaan oftalmologis didapatkan bahwa VOD 1/300 terdapat mixed injection untuk OD. Lalu kornea tampak keruh, terdapat fluorescent test positif pada seluruh lapang kornea, tampak defek epitel bergaung berwarna putih keabuan pada sentral parasentral ukuran 4x5 mm pada OD. Pada BMD juga terdapat hipopion 1/3 bilik mata depan untuk OD. Pada pemeriksaan ini didapatkan bahwa kesimpulan mata merah visus turun dan didapatkan bahwa hasil diagnosisnya adalah ulkus kornea.
Berikutnya, penegakan diagnosis ulkus kornea cum hipopion et causa bakteri dilakukan karena satu, mata merah dengan penurunan visus sudah terlihat, lalu kedua, pada slit lamp didapatkan defek epitel bergaung dalam 1/3 sampai 1/2 stroma berwarna putih keabuan pada sentral parasentral ukuran 4 x 5 mm untuk OD, lalu pada BMD juga terdapat hipopion positif 1/3 bilik mata depan, dan juga dari hasil pemeriksaan gram pada pasien ini didapatkan bahwa positif dengan ditemukan bakteri basil gram negatif yaitu Pseudomonas aeruginosa, dan pada pemeriksaan KOH tidak didapatkan elemen jamur, sehingga hasil diagnosisnya adalah ulkus kornea cum hipopion et causa bakteri. Berikutnya, untuk menyingkirkan diagnosis banding pada pasien yang pertama, untuk endoftalmitis dilakukan pemeriksaan USG dan terdapat gambaran USG pasien pada kasus di sebelah kiri dan juga terdapat perbandingan USG pasien endoftalmitis, dan hasil pemeriksaan USG didapatkan bahwa media jernih pada vitreus juga tidak didapatkan adanya hiperreflektivitas atau exudat, retina masih intak dan juga koroid tidak menebal. Diagnosis banding untuk endoftalmitis dapat disingkirkan. Lalu untuk diagnosis banding uveitis anterior dapat disingkirkan karena dari hasil pemeriksaan gambaran slit lamp pada pasien ini tidak didapatkan keratik presipitat yang merupakan gejala objektif dari uveitis anterior. Untuk gejala klinis yang dirasakan pada pasien Tuan JH, laki-laki 35 tahun, mata merah disebabkan oleh karena adanya dilatasi arteri konjungtiva posterior dan arteri ciliaris anterior. Untuk nyeri, didapatkan karena adanya rusaknya struktur kornea sehingga terjadi paparan terhadap serabut saraf kornea, dan juga untuk yang ketiga, untuk sensasi mengganjal, itu disebabkan ada kerusakan pada epitel sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk gejala klinis berikutnya, didapatkan mata berair karena adanya kerusakan kornea yang menstimulasi nociceptor sehingga saraf facialis akan menstimulasi lacrimal gland. Lalu untuk silau disebabkan karena adanya kerusakan jaringan yang menyebabkan respon inflamasi dan juga menimbulkan iritasi dan spasme pada iris dan badan ciliaris. Penglihatan kabur didapatkan karena adanya kerusakan epitel kornea sehingga terjadi penurunan indeks refraksi. Untuk tata laksana yang dapat diberikan kepada pasien yaitu mulai dari komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Lalu berikutnya untuk pembedahan dilakukan amnion membran transplant OD. Untuk tata laksana ini dapat digunakan sebagai graft untuk mengganti permukaan stroma yang rusak, dan juga pada pasien ini kornea sudah tidak intak dan juga defek bergaung sudah sampai 1/3 sampai setengah kedalaman stroma, sehingga dilakukan tindakan amnion membran transplant sebagai tindakan preventif. Untuk efek secara klinis yaitu dapat memfasilitasi epitelisasi, mempertahankan fenotipe epitel normal, menurunkan inflamasi, menurunkan vaskularisasi, dan juga menurunkan scarring. Tata laksana farmakologi yang dapat diberikan kepada pasien yaitu yang pertama ada spuling ringer laktat dan ditambah povidone iodin untuk membersihkan mata dari sekret dan kotoran serta benda asing. Yang kedua, berikan moxifloxacin yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi mata dan mengeradikasi patogen yang disebabkan oleh bakteri. Moxifloxacin dapat diberikan secara eye drop dan juga diberikan juga cefixime per oral yang digunakan juga untuk mengobati infeksi mata. Lalu untuk timolol maleat diberikan kepada pasien dengan ulkus kornea yang bertujuan untuk mengurangi tekanan intraokular sehingga tidak terjadi lepas atau bocornya lapisan kornea dikarenakan adanya defek pada sentral kornea. Lalu diberikan juga acetazolamid pada pasien dengan ulkus kornea untuk mengurangi tekanan intraokular dengan cara mengurangi produksi aqueous humor dan mencegah peningkatan TiO. Lalu berikutnya juga berikan kalium klorida 600 mg 1 x 1 per oral untuk mengkompensasi pemberian acetazolamid yang memiliki efek samping untuk mensekresi kalium. Berikan juga asamifenamat untuk meredakan rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Untuk prognosis pada pasien ini, kuat vitam didapatkan bonam karena tanda vital pasien dalam keadaan normal, lalu untuk kuat fungsionam didapatkan dubiaan malam karena kemungkinan ulkus kornea akan meninggalkan sikatrik. Lalu untuk kuat sanasionam didapatkan dubiaan malam karena kemungkinan infeksi dapat menyebar dan menyebabkan komplikasi berupa sikatrik atau perforasi, perkembangan glaukoma, hingga katarak atau sinekia.